Material tempered glass yang tahan panas. Tingkat kematangan ayam dapat lebih mudah diamati. Proses pemanggangan akan lebih mudah, lebih cepat dibanding menggunakan oven pemanggang biasa. Mudah untuk perawatan dan pembersihannya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah di atas sunnah beliau dan mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan sebelumnya ma'asyiral muslimin terkait dengan salat berjamaah bagian yang ketujuh. Sebelumnya sudah kita baca perkataan muallif rahimahullah, walau dakhala fi nafl. Seandainya seseorang yang berada di dalam masjid terlanjur memulai salat sunnah, fauqimatil jamaah, lalu salat jamaah pun dilaksanakan, artinya dikumandangkan iqamah yang merupakan pemberitahuan akan dimulainya salat. Atammahu, dia boleh saja menyempurnakan salat sunnahnya illam yakhsha fawat al-jamaah, tapi dengan syarat tidak ada kekhawatiran atau tidak ada ketakutan dia akan kehilangan salat berjamaah. Wa illa, tetapi apabila dia khawatir jika dia melanjutkan salat sunnah dia akan kehilangan salat berjamaah, qata'ah, maka hendaknya dia memutus salat sunnahnya, dia batalkan dan dia masuk ke dalam salat wajib atau salat berjamaah. Beliau berkata, li'annal jama'ata aula min, karena melaksanakan salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sunnah, li fardiyatiha au ta'akkudiha, karena yang satu itu salat wajib sedangkan yang lain salat sunnah, maka yang wajib didahulukan dibandingkan yang sunnah. Wa idza uqimatis shalah qabla al-bad'i bin nafl fala yubda'u bih. Tetapi kalau kita sudah mendengarkan iqamah sebelum kita takbiratul ihram melaksanakan salat sunnah, maka batalkan. Tidak perlu kita melaksanakan salat sunnah. Hal ini ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah, berdasarkan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila salat wajib telah ditegakkan, maka tidak ada salat selain salat yang wajib. Artinya salat yang lain tidak boleh dilaksanakan. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim dan yang lainnya di dalam kitab Salatul Musafirin wa Qasruha. Kemudian ma'asyiral muslimin, lalu bagaimana seandainya kita terlanjur melaksanakan salat yang fardu? Misalnya kita masuk ke masjid, ya masuk masjid, kita menyangka bahwa jamaah di masjid sudah selesai salat berjamaah. Ternyata mereka itu yang berkumpul duduk sedang menunggu iqamah. Iqamah. Lalu kita salat wajib, Allahu Akbar. Misalnya niat salat zuhur, Allahu Akbar. Karena kita menyangka jamaah yang sedang duduk itu sedang berzikir, alias sudah selesai salat zuhur. Lalu kita salat zuhur, Allahu Akbar. Ya, fa uqimatil jamaah. Tiba-tiba saja terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Terdengar iqamah. Ya, terdengar iqamah. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi kasus yang pertama adalah kita sedang salat sunnah lalu iqamat. Kasus yang kedua, kita sudah terlanjur salat wajib lalu iqamah. Apa yang harus kita kerjakan? Nadaba qalbuhu naflan mutlaqan rak'ataini. Bisa dia mengubah niatnya ya di dalam hatinya, yaitu mengubahnya menjadi salat sunnah mutlak 2 rakaat. Salat sunnah mutlak 2 rakaat. Artinya dia kalau sudah terlanjur misalnya 1 rakaat atau terlanjur memasuki rakaat yang kedua, ya sudah salam saja di rakaat yang kedua. Dan diniatkan di dalam hatinya itu adalah salat sunnah mutlak kata beliau. Tsumma yaktadi. Kalau sudah selesai 2 rakaat, tadinya kan 4. Karena dia tidak tahu bahwa di masjid belum salat berjamaah, dia terlanjur masuk rakaat yang pertama salat zuhur. Maka kata beliau, nadaba qalbuhu naflan mutlaqan rak'ataini. Boleh dia berniat untuk mengubah salatnya menjadi salat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia ikut salat berjamaah. Fa in lam yaf'al wa nada wa nawal iqtida'a fi asna'is shalah sahha wa kurih. Tetapi apabila dia tidak mengubah niatnya dari salat wajib menjadi salat sunnah, tetapi dia langsung berniat mengikuti imam. Misalnya dia berada di shaf nomor 2. Allahu Akbar, salat zuhur. Salat zuhur. Tiba-tiba iqamah. Ya, tiba-tiba iqamah. Lalu imam maju ke depan, shaf yang pertama penuh, shaf kedua hampir penuh. Dia sudah terlanjur takbiratul ihram. Ya, boleh saja kata beliau, boleh saja beliau tidak mengubah niatnya menjadi salat sunnah, artinya langsung masuk ke dalam salat berjamaah. Ini permasalahan penting ini. Harus ada dalilnya. Karena ini permasalahan yang mungkin jarang kita dengar, tapi mungkin saja terjadi. Ya, karena kita tidak tahu, tidak pernah salat di situ, ternyata antara azan dan iqamahnya 10 menit misalnya. Ya, dan Masya Allah masyarakat antusias salat berjamaah ramai di masjid. Kita pikir mereka sedang berzikir. Ternyata mereka sedang menunggu dikumandangkannya iqamah. Lalu kita Allahu Akbar. Tiba-tiba Allahu Akbar iqamah. Ya, tiba-tiba iqamah. Apa yang harus kita lakukan? Ada 2 kata beliau. Boleh kita mengubah niat kita menjadi sunnah mutlak, atau yang kedua apa? Yaitu kita tetap melanjutkan salat kita, tetapi mengubah niat yang tadinya salat munfarid menjadi salat berjamaah. Dalilnya mana? Ah, ini penting. Dalilnya mana? Beliau berkata,
wastadalla li sihhatil iqtida'i asna as-salah. Adapun dalil sahnya salat orang yang bermakmum ketika dia sudah terlebih dahulu memulai salat. Jadi dia sudah terlebih dahulu memulai salat, kemudian di pertengahan dia berniat bermakmum kepada imam yang imam yang ada di dalam masjid tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala an. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Amr ibni Auf liyusliha bainahum. Satu ketika Rasulullah pergi kepada Bani Amr bin Auf. Rasul pergi menuju perkampungan Bani Amr bin Auf. Liyusliha bainahum, untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Fahanatis salah, waktu salat pun datang. Faja'al muadzinu ila Abi Bakar faqal, maka datanglah muazzin kepada Abu Bakar sambil berkata, atusalli linnasi fauqim, bisa anda wahai Abu Bakar menjadi imam agar aku mengumandangkan iqamah? Ini pertanyaan muazzin. Sedangkan Rasul saat itu sedang pergi ke tempat yang lain dan ditunggu-tunggu tidak datang. Ya. Maka sang muazzin berkata, bagaimana kalau saya qomat saja wahai Abu Bakar dan Anda menjadi imam? Lalu Abu Bakar berkata, "Na'am, baik. Waktu sudah masuk, kita sudah menunggu, kita mulai saja salatnya." Fasalla Abu Bakar. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun salat. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fis shalah. Maka Nabi pun datang beberapa saat kemudian, sedangkan manusia sedang melaksanakan salat. Fatakhallasa hatta waqafa fis shaf. Ya, beliau pun berdiri di dalam shaf. Fasafiqan nas, maka manusia bertepuk tangan sebagai isyarat kepada Abu Bakar bahwa di belakangnya ada Rasulullah. Wa kana Abu Bakrin la yaltafitu fi salatihi. Dan Abu Bakar itu kalau salat, beliau tidak mau beriltifat, memandang ke kanan dan ke kiri, sehingga beliau tidak sadar ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma aktsaran nasu at-tasfiq iltafat. Tatkala semakin banyak orang yang bertepuk di belakang, Abu Bakar menjadi heran, ada apa ini? Maka Abu Bakar melihat ke kanan. Ternyata beliau melihat ada siapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilaihi Rasulullah animkus makanak. Maka Rasulullah memberikan isyarat, lanjutkan kamu jadi imam. Rasul berisyarat begini, tetap kamu jadi imam. Farafa Abu Bakrin anhu yadaih. Abu Bakar mengangkat tangannya seperti ini. Ya. Abu Bakar mengangkat tangannya. Fahamidallahu ala ma amarahu bihi Rasulullah min dzalik, summa istakhara Abu Bakar hatta istawa fi shaf. Lalu setelah itu Abu Bakar mundur sehingga masuk ke dalam shaf yang di belakang. Ini kondisinya salat sudah dimulai. Salat sudah dimulai. Abu Bakar mundur ke belakang. Wa taqaddama Rasulullah fa shalla. Rasulullah pun maju kemudian salat. Artinya apa? Salat sudah dimulai, lalu Abu Bakar bermakmum kepada orang yang baru saja memulai salat. Masya Allah ya. Ini barangkali baru kita dengar permasalahan ini ya. Jadi Abu Bakar sudah terlanjur jadi imam. Karena Rasul datang beliau mundur. Padahal Rasul sudah bilang lanjutkan. Maka Rasulullah menempati posisi Abu Bakar di tempat yang tadi beliau tinggalkan di tempat imam. Maka Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya bermakmum kepada Rasulullah SAW. Padahal mereka sudah memulai salat. Kemudian
falamman saraf qal, tatkala sudah selesai melaksanakan salat, Nabi Muhammad berkata, "Ya Aba Bakar, wahai Abu Bakar, ma mana'ak an tathbut id amartuk?" Apa yang menghalangimu untuk tetap di tempatmu saat aku memerintahkanmu? Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ma kana li Abi Kuhafah, ma kana li ibni Abi Kuhafah an yusalli baina yaday Rasulillah." Tentunya tidak pantas bagi Ibnu Abi Kuhafah, anaknya Abi Kuhafah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, menjadi imam padahal Rasul ada. Oh, itu tidak pantas, kata siapa? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah pun bertanya kepada makmum yang lain, "Ma li ra'aitukum aktsartum at-tasfiq?" Lalu kalian, kenapa kalian tadi memperbanyak tepuk tangan? Maka Rasulullah berkata, "Man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih." Apabila mendapatkan sesuatu dalam salatnya, maka hendaklah bertasbih, bukan bertepuk tangan. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaih. Kalau makmum bertasbih, hendaknya imam memperhatikan apa yang terjadi. Wa innamat tasfiqu linnisa. Adapun bertepuk tangan untuk mengingatkan imam itu khusus untuk wanita. Adapun laki-laki bertasbih. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Kasusnya tadi apa? Kita masuk masjid, kita lihat kok di masjid ini ramai sekali. Barangkali mereka sudah selesai sholat berjamaah. Maka kita Allahu Akbar, sholat berjamaah. Ternyata mereka belum berjamaah. Jadi mereka sedang menunggu iqamah. Iqamah dikumandangkan. Apa yang harus kita lakukan? Kata beliau ada dua. Yang pertama, mengubah niat dari wajib menjadi sunnah, maka salam di rakaat yang kedua. Atau yang kedua adalah apa? Mengubah niatnya yang tadinya salat sendiri menjadi salat berjamaah. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang sudah memulai salat, kemudian beliau malah bermakmum. Artinya beliau ubah dari jamaah ke makmum ya, dari imam kepada makmum, dan beliau beriktida mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini faqad iktada Abu Bakrin was sahabatu radhiyallahu taala anhum bin nabi asna'a salatihim. Abu Bakar dan para sahabat yang lain beriktida, bermakmum kepada Nabi padahal mereka sudah memulai salat. Dan ini tidak diingkari oleh Nabi, artinya boleh. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, begitupun riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim. Walazimahul mutaba'ah. Dan tentunya kalau kita sudah mengikuti imam, kita wajib mengikuti imam. Lalu bagaimana kalau kasusnya begini? Ternyata kita sudah di rakaat yang kedua. Sedangkan mereka baru rakaat yang pertama. Jadi kita sudah terlanjur Allahu Akbar takbiratul ihram. Ketika kita masuk rakaat yang ketiga baru iqamah. Apa yang harus kita lakukan? Itu permasalahan juga. Dan itu mungkin terjadi. Jadi kita rakaat pertama kita tidak sadar, salat belum dilaksanakan. Rakaat kedua kita belum sadar. Pas kita berdiri untuk masuk di rakaat yang ketiga, apa yang terjadi? Tiba-tiba iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang harus kita lakukan? Beliau katakan, fa in tammat salatul muqtadi awalan intadhara fit tasyahhudi aw sallam. Kalau salatnya makmum sudah sempurna, misalnya sudah 4 rakaat, ya sudah salam saja lalu masuk ke dalam jamaah. Karena siapa yang mendatangi masjid sedangkan di sana ada salat berjamaah, tetap dia harus mengikuti salat berjamaah. Bagi mereka pahala yang wajib, sedangkan baginya pahala sunnah. Atau dia menunggu di dalam tasyahud. Maksudnya bagaimana menunggu di dalam tasyahud?
Menunggu di dalam tasyahud itu artinya ketika mereka melanjutkan sholatnya dia tasyahud saja terus. Maka ketika imam nanti sampai di tasyahud, imam salam, dia ikut salam. Ini sama dengan kasus apa itu ya? Kasus sholat, kita sholat mau qasar zuhur. Sedangkan kita makmum misalnya ya, qasar zuhur. Sedangkan mereka sedang menyempurnakan zuhur. Di rakaat yang kedua kalau memang niat qasar tentunya tidak berdiri. Lalu tasyahud. Di dalam tasyahud itu kita menunggu sampai imam sampai di tasyahud. Itu yang bisa kita lakukan. Atau misalnya kita sudah sampai rakaat yang kedua, sedangkan mereka baru rakaat yang pertama. Berarti harusnya bagi kita ketika kita mengikuti mereka 2 rakaat, itu rakaat yang terakhir. Maka kita tidak perlu berdiri, kata beliau, intadhara fit tasyahud. Kita tunggu di tasyahud itu. Kita memperbanyak berzikir, berdoa, memuji Allah hingga ketika mereka berdiri untuk nambah 2 rakaat, ya nambah 2 rakaat, lalu mereka pun duduk tasyahud akhir, mereka salam dan kita pun salam. Ini yang beliau sampaikan. Kemudian lalu bagaimana kalau kasusnya lain? Kasusnya adalah misalnya kita sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Misalnya sholat apa? Sholat maghrib. Atau sholat isya. Kita sholat isya berjamaah. Rakaat pertama kita ikut imam. Tapi suratnya panjang sekali. Rakaat kedua panjang lagi suratnya. Sedangkan dari pengeras suara kita sudah mendengar pengumuman bahwa pesawat nomor sekian harus penumpangnya segera check-in misalnya, masuk ke dalam ruang tunggu. Apakah boleh kita keluar dari jamaah? Yaitu keluar dari jamaah lalu sholat sendiri? Itu yang jadi pertanyaan. Ini yang akan kita bahas. Beliau berkata, walau ahrama ma'al imam, seandainya seseorang takbiratul ihram bersama imam, thumma akhraja nafsahu minal jamaah, kemudian dia keluar dari salat jamaah, wa atamma munfaridan, dan dia menyelesaikan salatnya sendiri, tidak lagi berjamaah, jaza, itu diperbolehkan. Lakin yukrahu bila uzur, tetapi ini sesuatu yang makruh kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya ma'asyiral muslimin adalah apa yang diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdillah al-Ansari radhiyallahu taala anhuma berkata, aqbala rajulun binadihaini wa qad janaha al-lailu. Ya, dikatakan ada seorang laki-laki yang datang dengan membawa semacam ember atau membawa semacam alat yang biasa digunakan untuk menyiram pohon, ya, atau menyiram pertanian atau memberikan minum unta. Dia datang dengan membawa alat tersebut. Padahal hari sudah sangat malam. Fawafaqa Mu'adzan yusalli, dan dia mendapatkan Mu'adz bin Jabal sedang sholat. Maka dia pun ikut berjamaah bersama Mu'adz bin Jabal. Fataraka nadihah, dia tinggalkan barang yang dia bawa tadi. Wa aqbala ila Mu'adz, dia mendatangi Mu'adz. Faqara'a bi suratil Baqarah. Masya Allah. Maka Mu'adz pun sholat dengan membaca surat Al-Baqarah. Panjang luar biasa. Awin Nisa, dalam riwayat Mu'adz bin Jabal melaksanakan sholat dengan surah An-Nisa. Panjang suratnya. Fantalaqar rajul, maka laki-laki ini pun pergi. Faballaghahu anna Mu'adzan nala min, maka dia menceritakan apa? Menceritakan kepada Rasulullah apa yang terjadi antara dirinya dengan Mu'adz bin Jabal. Fa'atan nabiyyu fashaka ilaihi Mu'adz. Faqala an-nabi, ya Mu'adz, afattanun ant. Wahai Mu'adz, afattanun ant, apakah engkau
menjadi fitnah bagi manusia, membuat orang lari wahai Muaz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengulangnya sampai 3 kali. Maka Rasulullah berkata, "Falaula sallaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha." Kenapa engkau tidak membaca sabbihisma rabbikal a'la? Atau kenapa tidak membaca wasyamsi waduhaha? Atau kenapa tidak membaca wal laili idza yaghshaha? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu yusalli wara'akal kabir wad-dha'if wa dzul hajah." Karena sesungguhnya yang salat di belakangmu itu wahai Muaz, ada orang yang sudah tua, ada orang yang sudah lemah fisiknya, ada juga orang yang salat di belakangmu itu wahai Muaz, orang yang memiliki hajat, keperluan. Dikatakan di sini, fa innahu sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam angkara ala Muadzin radhiyallahu taala anhu tatwilah. Nabi mengingkari perbuatan Muaz memanjangkan salat, menjadi imam lalu memanjangkan salat. Walam yungkir ala rajuli mufaraqatahu lil imam. Dan Rasul tidak mengingkari perbuatan laki-laki yang keluar dari salat berjamaah bersama Muaz bin Jabal disebabkan karena uzur. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Al-Imam Muslim. Jadi boleh saja kita keluar dari jamaah liudhrin, dikarenakan uzur. Baik itu misalnya keberangkatan pesawat yang sudah dekat, atau kereta yang hampir berangkat, atau sakit, tidak kuat berdiri dan lain sebagainya, itu bisa menjadi uzur. Kemudian ma'asyiral muslimin, beliau berkata, walau wajadal imama raki'an ahrama muntasiban thumma kabbara liruku. Apabila sang makmum mendapatkan imam sudah ruku. Ini kasus yang lain ya, kasus yang sebelumnya sudah selesai. Walau wajadal imama raki'an ahrama muntasiban summa kabbara liruku. Apabila dia mendapatkan imam sudah ruku, jadi kita masuk sholat, orang sudah berjamaah nih ya, imam sudah ruku. Walau wajadal imama raki'an. Seandainya dia mendapatkan imam ruku, ahrama muntasiban, maka dia harus takbiratul ihram berdiri. Jadi walaupun imam sudah ruku tetap berdiri. Allahu Akbar, ya. Jadi takbiratul ihram itu harus berdiri. Ya, karena dalam hadis Rasulullah berkata, "Idza uqimatis shalah fakabbir." Apabila salat ditegakkan takbiratul ihram. Dan itu merupakan rukun salat. Ya, summa kabbara lirruku. Kalau kita sudah takbir untuk takbiratul ihram, barulah kita takbir untuk ruku. Berarti 2 kali takbirnya. Takbir rukun, jadi imam sudah ruku ya. Pertama kita takbir untuk takbiratul ihram dan itu wajib rukun, baru setelahnya kita takbir untuk ruku, kata beliau. Fa in waqa'a ba'du takbiratil ihrami fi ghairil qiyami lam tanaqid. Kalau seandainya sebagian dari takbiratul ihram itu terjadi ya selain daripada atau terjadi dalam posisi tidak berdiri, maka tidak sah. Karena takbiratul ihram harus dikerjakan berdiri. Jadi tidak boleh kita takbiratul ihram sambil menundukkan punggung kita menuju ruku. Nggak bisa, kata beliau. Karena kenapa? Takbiratul ihram itu dikerjakan berdiri. Ya dikerjakan berdiri. Adapun kalau takbir itu diucapkan ketika akan ruku, itu adalah takbir intiqal, takbir perubahan gerak. Ya, takbir perubahan gerak. Maka berdiri dulu tegak, Allahu Akbar. Ya, baru kita takbir lagi untuk ruku. Fa in wasala ila haddir ruku'il mujzi. Apabila sang makmum itu sampai di posisi ruku
yang diterima dalam Islam. Jadi kan ada ruku yang sah, yaitu ruku yang sempurna. Apabila dia sampai kepada bentuk ruku yang sempurna dan dia sempat tumakninah sebelum imam angkat i'tidal, maka dia mendapatkan satu rakaat. Ya. Jadi kalau kita sempat ruku dengan sempurna sebelum imam bangkit dari ruku, maka kita mendapatkan satu rakaat. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan minas salah qabla an yuqimal imamu sulbahu." Siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam sebelum imam menegakkan tulang punggungnya, faqad adrakaha, maka dia sudah dapat satu rakaat. Maka dia sudah dapat satu rakaat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, "Man adraka ar-ruku'a min ar-rak'atil akhirah." Siapa yang mendapatkan satu ruku dari rakaat yang terakhir di solat Jumat, maka tambahkan satu rakaat. Wa man lam yudrik ar-ruku'a min ar-rak'atil ukhra falyusalli zuhra arba'an. Tetapi siapa yang salat Jumat tidak mendapatkan satu rakaat, tidak sempat satu ruku, maka sempurnakanlah salat zuhur. Sempurnakanlah salat zuhur. Berarti ukurannya dapat satu rakaat. Allah alam bisawab, ma'asyiral muslimin. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut lagi. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin pembuat saripati umbi-umbian SFJ 680 untuk kebutuhan pasca produksi agroindustri perkebunan singkong dan produksi umbi-umbian. Mesin ini memproses aneka umbi segar seperti singkong, ubi jalar, ketela, hingga kentang menjadi saripati yang digunakan sebagai bahan baku aneka industri makanan. Desain mesin kokoh terbuat dari material berkualitas. Motor listrik dengan kinerja optimal didukung dengan saringan yang berukuran hingga 80 mesh untuk membuat proses ekstrak lebih maksimal. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk membuat jalannya proses produksi lebih lancar. Kapasitas produksi sebanyak 500 kg per jam untuk jenis umbi-umbian dan 1000 kg per jam untuk jenis kentang. Top quality product, lebih hemat sebagai investasi usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda membutuhkan kemasan vakum yang berkualitas untuk produk-produk bisnis Anda. Kini Anda tidak perlu bingung lagi. Maxindo, andalan mesin-mesin pengemas, solusi bagi para UKM di Indonesia. Mesin vakum sealer tipe ARD VC85 Maxindo. Mesin pengemas terbaru dan berkualitas dari Maxindo yang akan membantu solusi pengemasan vakum terbaik untuk aneka produk kering dan basah, seperti snack, bumbu, herbal, hingga frozen food. Dengan desain yang simple dan elegan, praktis untuk skala usaha UKM dan rumah tangga. Segel kondisi vakum dengan cepat hanya dalam hitungan detik. Dengan keunggulan 4-in-1, mempertahankan kesegaran makanan dan kelembaban.
mempertahankan warna dan bau makanan. Makanan lebih awet dan segar 2 hingga 3 kali dari kemasan biasa, serta memudahkan distribusi dan penyimpanan. Dengan konsumsi listrik yang lebih hemat, seal plastik lebih kuat dan tahan lama. Sesuai dengan standar retail dan industri makanan, harga lebih hemat, investasi yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silakan Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa di kesempatan yang kedua ini kita akan membuka dua layanan, baik itu layanan telepon ataupun layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami cantumkan di layar kaca pemirsa. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah di Sumatera Barat, kalau kita lagi di masjid, di Masjidil Haram, apakah kita setiap baru masuk masjid kita diharuskan melaksanakan salat tahiyatul masjid sebagaimana yang biasa kita lakukan setiap masuk masjid manapun? Wallahualam bissawab, ya. Hukum asalnya siapa yang memasuki masjid dia tidak duduk kecuali dia salat 2 rakaat. Terlebih lagi Masjidil Haram memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan dibandingkan masjid-masjid yang lain. Dan saya tidak mengetahui ada kekhususan Masjidil Haram dibandingkan masjid yang lain. Hanya saja memang di Masjidil Haram itu salah satu bentuk tahiyatul masjidnya itu bisa dalam bentuk tawaf. Bisa dalam bentuk tawaf, yaitu tawaf di mana di Ka'bah. Itu yang membedakan Masjidil Haram dengan masjid yang lainnya. Kalau masjid-masjid yang lain tentunya tidak mungkin kita tawaf. Adapun di Masjidil Haram kita masuk, lalu setelahnya kita tawaf, setelah tawaf barulah kita salat sunnah 2 rakaat. Dan yang membedakan antara Masjidil Haram dengan yang lainnya, di Masjidil Haram tidak dikenal waktu yang makruh untuk melaksanakan salat. Artinya baik setelah subuh ataupun setelah asar boleh dilaksanakan di dalamnya salat sunnah. Baik yang memiliki sebab atau salat-salat yang mutlak. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita salat maghrib di qashar dengan isya, itu niatnya bagaimana? Mohon pencerahannya. Ya, kita niatkan dalam hati, ya Allah saya berniat salat isya 2 rakaat, salat qashar isya 2 rakaat. Ya Allah saya niat salat maghrib, jamak maghrib 3 rakaat. Kita niatkan di dalam hati. Kita hadirkan niat di dalam hati. Ya, karena para ulama menjelaskan pendapat yang paling kuat bahwa niat itu di hati. An-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Allahu a'lam bishawab. Ada Pak Saifullah, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Silahkan Pak, silahkan. Ya.
Nih Pak Ustadz, saya mau bertanya nih Pak Ustadz tentang ini Pak Ustadz, gimana nih sholat saya nih Pak Ustadz ya? Apa perlu diulangi apa enggak ini Pak Ustadz? Iya. Kan begini saya tanya nih Pak Ustadz, pas ketika tahiyat akhir nih Pak Ustadz, terus bergerak nih, apa namanya, maksudnya saya membenarkan kaki saya itu Pak Ustadz. Saya kira ada dua kali gerakan tuh Pak Ustadz. Terus yang ketiganya, tangan saya angkat untuk mengusap apa namanya, air ludah di ini di bibir ya. Saya usap dan ludah saya gituin. Terus itu ada gerakan udah 3 kali itu Pak Ustadz. Apakah itu membatalkan nggak Pak Ustadz dalam sholat saya Pak Ustadz? Apa perlu diulang apa gimana Pak Ustadz? Menggerakkan kaki, kenapa menggerakkan kaki? Ya, menggerakkan kaki karena membenarkan ini, karena salah posisinya gitu Pak Ustadz. Ketika posisi saya terakhir saya gerakkan, kira-kira udah ada 2 gerakan tuh Pak Ustadz. Baik, Terus itu saja. Yang gerakan ketiga di pipi tuh Pak Ustadz, saya angkat tangan saya usap air ludah di pipi saya gitu Pak Ustadz. Baik, itu saja Pak Saifullah. Pak Ustadz, gimana sholat saya gitu Pak Ustadz? Baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, melakukan gerakan yang diperlukan di dalam salat selama tidak berlebih-lebihan boleh-boleh saja. Ya, Rasulullah SAW beliau pernah mengangkat tangannya seperti ini ketika ada yang mengucapkan salam. Beliau pun pernah salat dalam kondisi menggendong Umamah. Beliau gendong saat berdiri dan beliau letakkan saat beliau sujud. Artinya ya ada gerakan kan, gerakan mengambil anak, lalu gerakan menggendong, meletakkannya lagi, itu gerakannya banyak. Tetapi gerakan yang dibutuhkan di dalam salat itu tidak masalah. Misalnya kita salat di shaf yang ketiga. Kita salat di shaf yang ketiga. Shaf yang pertama ada yang batal wudunya, maka dia mundur ke belakang. Maka kosonglah shaf yang pertama. Maka kita maju ke shaf yang kedua, tentunya maju ke shaf yang pertama, dan shaf yang ketiga maju ke shaf yang kedua, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan kalau kita misalnya di shaf yang keempat, shaf yang pertama kosong, shaf yang kedua maju ke shaf yang pertama, shaf ketiga maju ke shaf yang kedua, dan begitu seterusnya. Seterusnya, tidak masalah. Kecuali gerakan-gerakan yang bukan bagian dari sholat lalu dilakukan secara terus-menerus, ya tidak ada faidahnya, maka ini bisa sampai kepada merusak salat seseorang. Jadi yang dilakukan oleh Pak Saifullah tidak sampai kepada perintah untuk mengulang salat. Allahu a'lam bishawab. Ada Ibu Suryani di Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, saya sangat senang sekali bisa berinteraksi. Mohon maaf Ibu, suara Ibu terlalu kecil suaranya. Oh, ya. Tidak terdengar jelas. Begini Ustaz, saya melalui handphone aja ya. Iya baik Ibu. Dulu sewaktu saya belum mengenal sunnah, saya itu menganggap enteng dengan yang namanya riba. Tapi setelah saya mendengar dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya berusaha mengikuti sunnah. Yeah. Jadi saya tuh tahu bahwa yang namanya hukum riba itu sangat berat sekali dosanya. Baik. Sedangkan yang paling kecil aja dicontohkan dengan berzina dengan ibunya sendiri. Baik. Gitu. Dan apabila kita tidak mau meninggalkan transaksi dengan riba, maka kita akan menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah, jadi dengan ilmu yang saya dapatkan baik di TV ataupun di Ustaz-Ustaz Sunnah, jadi saya merasa takut sekali dengan azab itu Ustaz. Baik. Nah, jadi saya dengan suami itu berniat mau menjual rumah. Karena saya sudah mempunyai hutang riba. Kalau menunggu saya mempunyai uang untuk menutupi itu kayaknya sangat sulit. Baik. Nah, karena saya hanya mempunyai aset rumah, maka rumah itu akan saya jual. Nah, sedangkan anak saya itu kan nggak ada yang di rumah, dalam arti anak saya berdua sama suami. Anak saya itu kan di pondok hafal Quran gitu. Nah, jadi apakah kalau saya nggak ngomong dengan anak itu, termasuk saya itu nggak bijaksana atau gimana? Karena saya sendiri nggak tahu setelah rumah ini dijual, saya harus tinggal di mana gitu. Baik, jadi saya mohon doa dari Ustaz, mudah-mudahan
tekad saya ini mendapat ridho dari Allah dan diberi kemudahan gitu Ustaz. Baik. Setelah saya niat mau hijrah gitu. Atas jawabannya dan doanya saya ucapkan terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ibu Suryani di Padang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kasus ini tentunya ketika seseorang terjerat oleh hutang riba, kemudian dia mengetahui bahaya dari riba, ya buruknya dosa riba, lalu dia berusaha lepas dari riba, lalu dia bersepakat dengan suaminya untuk menjual rumahnya agar bisa lepas dari riba, tentunya ini adalah niat yang baik. Allah alam bishawab. Ini adalah satu niat yang baik. Apakah maksud itu harus diketahui oleh anak? Allah alam bishawab. Itu harta ibu dan harta suami ya. Artinya dibicarakan saja antara ibu dan suami, dipilih yang terbaik untuk keluarga. Yang terbaik untuk keluarga. Kalau memang tidak ada jalan keluar kecuali harus menjualnya, ya bagaimana lagi agar kita bisa lepas dari hutang riba. Ya, tetapi kalau ada cara yang lain selain daripada itu ya kita tempuh. Yang pasti cari cara yang terbaik yang mungkin bisa dilewati. Adapun masalah ibu tidak memberikan memberitahukan anak yang ada di pondok, apakah itu tidak bijak? Ya diberitahukan pada saatnya nanti. Ya pada waktunya nanti ketika dia sudah mulai mengerti masalah ini, sudah mulai paham, saya rasa apalagi dia menghafal Al-Quran, ya mudah-mudahan dia akan paham kenapa orang tuanya memilih hal itu. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ketika takbir rakaat pertama, apakah tangan kita juga diangkat sebanyak 7 kali atau cukup 1 kali di awal saja? Demikian juga rakaat kedua. Yang saya ketahui diangkat. Yang saya ketahui selama ini dan yang saya amalkan adalah mengangkat tangan. Allah a'lam bishawab. Sepertinya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Kita baca SMS. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah Abu Naf'an. Kaifahal? Alhamdulillah. Baik, silahkan Abu Naf'an. Ustaz mau tanya, ya. Kalau ada keutamaan nggak sholat sunnah kita lakukan di Raudhah itu Ustaz? Sholat sunnah dilaksanakan di Raudhah. Ya. Baik. Karena kan ada tersebarnya kan katanya ada keutamaan sholat di sana. Nanti yang mau tanyakan. Yang kedua, berkaitan kalau anak sedang safar, Ustaz. Nah, anak masuk ke dalam sholat yang sedang berjamaah. Nah, anak sholat di situ posisinya pasti imam 2 rakaat gitu. Nah, anak nggak tahu nih si imam ini apa dia juga seorang yang safar seperti anak atau dia mukim. Nah, kan kalau yang anak pahami kalau imam ini seorang yang mukim, berarti anak mesti sempurnakan sholat meskipun dapatnya cuma 2 gitu. Nah, kecuali si imam emang dia juga sama seperti anak safar, ya anak mencukupkan 2 rakaat. Nah, kalau kasusnya seperti itu bagaimana Ustaz ya? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya terkait dengan salat di Raudhah. Rasulullah berkata, "Ma baina hujrati wa baina mimbari raudhah min riyadil jannah." Ya, tempat di antara rumahku yaitu rumah Aisyah radhiyallahu taala dengan mimbar Nabi adalah raudhah, taman di antara taman-taman surga. Apakah dianjurkan di sana salat sunnah? Saya tidak tahu, Allah alam bishawab. Ya, saya tidak tahu, tetapi itu adalah tempat yang mustajab, disebutkan oleh para ulama adalah tempat yang mustajab kita untuk berdoa. Ya, adapun keutamaan salat di sana saya tidak tahu ada hadis, saya tidak hafal ada hadis yang menyebutkan keutamaan salat di sana. Yang kita tahu selama ini adalah keutamaan salat di Masjid Nabawi. Tetapi Raudhah ini adalah tempat yang khusus. Masjid Nabawi memiliki keutamaan
dan raudhah memiliki keutamaan secara khusus. Tapi saya tidak hafal, tidak pernah mendengar keutamaan salat di raudhah. Ya, yang saya dengar malah adalah berdoa di raudhah. Ya, tentunya ya salat tidak masalah karena dia adalah min dimni An-Nabawi, dia termasuk ke dalam bagian dari Masjid Nabawi. Kita salat di sana 2 rakaat, setelahnya kita berdoa. Tapi kalau pertanyaannya apa keutamaannya, saya tidak pernah mendengar hadisnya atau belum pernah mendengar hadisnya. Barangkali ada. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, masalah safar, kita salat di perjalanan, kita mampir lalu kita salat bermakmum dengan seseorang, kita tidak tahu apakah dia mukim ataukah musafir. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berniat untuk qasar ataukah kita berniat menyempurnakan? Allahu a'lam bishawab. Baik kita salat di belakang orang yang mukim ataupun kita salat di belakang orang yang musafir, kita boleh mengqasar. Kita boleh mengqasar. Tapi bagaimana nanti kalau kita mengqasar, bukankah dia akan bangkit ke rakaat yang ketiga dan keempat? Ya kita duduk menunggu di tasyahud sebagaimana tadi dijelaskan, ketika imam nanti berdiri untuk masuk rakaat ketiga dan keempat, ya kita duduk tasyahud menunggu apa? Menunggu imam sampai di gerakan tasyahud, barulah ketika dia salam kita salam. Atau misalnya boleh juga kita masuk di rakaat yang kedua sehingga ketika dia salam. Atau boleh juga kita menyempurnakan salat zuhur kita bersama imam itu 4 rakaat. Karena menurut pendapat yang kuat, Allah alam bisawab, pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya mengqasar itu adalah rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan, ya bisa diambil ataupun tidak diambil. Allah alam bisawab. Sebagian ulama berpendapat wajib, ya. Kalau saya tidak salah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan harus wajib mengqasar di dalam safar, dan itu khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Ummu Ara dari Jambi. Apabila seorang sedang salat berjamaah, pada waktu sujud ia seakan-akan mendengar imam takbir, maka ia bangun dari sujudnya, ternyata imam masih sujud. Apa yang harus dilakukan orang tersebut? Kembali sujud. Ya, kembali sujud. Jadi kalau dia seolah-olah mendengar ada suara takbir Allahu Akbar, ternyata dia angkat kepalanya, imam masih sujud, kembalilah sujud. Apakah rusak salatnya? Tidak rusak. Ya, tidak rusak. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah di Bumi Ayu Brebes, kalau kita bermakmum dalam salat yang sir dan sebagian makmum tidak bisa baca Fatihah dengan sempurna selesai karena imam terburu-buru melakukan ruku. Apakah boleh langsung ruku atau menyelesaikan bacaan Fatihahnya dahulu? Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liutamma bih." Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia takbir maka takbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila dia ruku, rukulah kalian. Ya. Oleh karenanya ketika dalam riwayat yang lain, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tentunya kondisi makmum itu berbeda-beda. Ada yang ikut salat sejak awal, sejak imam, artinya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, tentunya dia memiliki kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Bahkan dia boleh membaca Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah. Atau dia pun boleh membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau dia masuk di pertengahan salat, misalnya beberapa saat sebelum imam ruku, beberapa saat sebelum imam ruku dia masuk, lalu dia baru sampai ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku, maka dia wajib mengikuti gerakan imam. Ya. Lalu bagaimana Al-Fatihahnya? Al-Fatihah dia ditanggung oleh Al-Fatihahnya imam. Ya, Al-Fatihahnya dia ditanggung, atau dia gugur kewajiban dia membaca Al-Fatihah kalau memang dia mendapatkan imam sudah terlanjur ruku. Tetapi yang diperintahkan adalah mengikuti imam ruku. Berbeda kasusnya kalau kita sejak awal ikut mendapatkan takbiratul ihram lalu kita tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya. Berdasarkan hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau kita masuk di pertengahan atau menjelang imam ruku, atau imam bahkan sudah ruku, maka tidak ada kewajiban kita membaca surah
Al-Fatihah dan kita baca di rakaat setelahnya. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kediri. Bagaimana hukum gaji pensiunan anak? Dengar di situ ada bunganya. Allahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu apa hukumnya. Yang pasti kalau memang gaji pensiun itu adalah gaji bulanan yang diambil, dipotong sekian persen, lalu dikumpulkan, lalu diberikan ketika kita tua, ya itu memang hak kita. Itu memang hak kita. Terlepas kalau itu ditaruh di bank konvensional, ya bunganya jangan kita ambil hak kita saja. Misalnya kita hitung berapa sih yang disisihkan dari uang gaji kita, misalnya gaji 10 juta misalnya ya, yang disisihkan adalah 10%. Berarti 1 juta misalnya, ini saya tidak tahu karena saya tidak terikat dengan pekerjaan seperti itu, taruhlah 10%. 10% ini dikumpulkan dalam kurun waktu 30 tahun. Berarti berapa tuh? 1 juta dikali 30 tahun. Berarti dapat 30 juta misalnya ya. Maka 30 juta itulah yang kita ambil, yang merupakan memang jatuhnya tabungan. Adapun pertambahan dari itu ya bukan hak kita. Allahu a'lam bishawab. Ini bisa ditanyakan nanti ke ustadz yang memiliki kapasitas dalam ilmu ekonomi ya. Allahu a'lam bishawab. Ana biasa jawab azan. Begitu ana salat sunnah qabliyah karena waktu dah masuk lalu terdengar azan lalu salat ana batalkan dan menjawab azan. Bagaimana hukumnya? Ya kalau memang sejak awal niat salat niat menjawab azan untuk apa? Memulai sholat. Ya kalau memang niat menjawab azan, jangan dulu memulai sholat. Ya, jangan dulu memulai sholat. Tapi kalau sudah terlanjur kita memulai sholat, laksanakan, jangan dibatalkan. Ya, tidak boleh kita membatalkan kecuali dikarenakan uzur. Tidak ada uzur untuk membatalkan, tidak ada alasan untuk membatalkan. Lanjutkan saja sholatnya. Tetapi lain kali, kalau memang ada niat menjawab azan, ya jawab dulu azannya, baru sholat sunnah. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ke-8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya janda ditinggal mati. Apakah masih ada manfaat bila si istri yang ditinggal selalu mendoakan suaminya? Masya Allah, iya dapat manfaat. Tidak masalah, doakan terus. Ya, doakan suami ibu yang sudah meninggal, itu akan menjadi kebaikan untuk suami. Jangankan suami istri. Saya yang tidak ada hubungan dengan apapun dengan suami ibu, ketika saya mengenal dia, tidak ada hubungan saudara, saya doakan, ya Allah si fulan sudah meninggal, ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, itu bermanfaat. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelahnya berkata, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang mendahului kami di dalam keimanan, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, dan janganlah jadikan ghil, ketidaksukaan di hati kami kepada orang yang beriman. Allahu a'lam bishawab. Ada penelepon kita dari Temanggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Pak, saya mau bertanya. Saya itu kan banyak hutang terus terang Pak. Baik. Seandainya dengan hutang saya itu belum saya lunasi, belum bisa melunasi, kenyataannya saya itu kok sampai meninggal dunia dulu, itu hukum-hukumnya seperti apa Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua kondisi. Ada kondisi di mana kita memang tidak mau membayar hutang, maka ini adalah dosa kezaliman. Rasulullah berkata, matlul ghani zulmun. Orang yang sudah mampu membayar hutang tetapi tidak mau membayar hutang, maka zalim. Dan kezaliman itu, zulumatun yaumal qiyamah, akan berubah menjadi kegelapan kelak pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata kita memiliki hutang dan kita ingin membayar, tetapi sampai meninggal kita tidak bisa membayarnya, maka ahli waris kita lah yang membayarkannya. Lalu bagaimana kalau ahli waris kita tidak bisa membayarkannya? Kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih, sebagian ulama berpendapat diambil dari baitul mal. Ya, diambil dari baitul mal, dari apa? Dari hartanya kaum muslimin yang dikumpulkan dari zakat, dari rampasan perang dan lain sebagainya, dibayarkan oleh ulatul umur, oleh pemerintah kalau memang keluarganya pun semuanya miskin, tidak ada yang bisa menunaikannya. Ya.
Tetapi lain cerita kalau dia memang tidak mau membayar, ya tidak mau membayar hutangnya, maka ini akan menjadi beban yang berat kelak ketika dia dihisab di yaumil qiyamah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang terakhir, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa dalilnya saat duduk di antara dua sujud mengisyaratkan jari telunjuk saat membaca Rabbighfirli bukan di saat tasyahud? Rabbighfirli. Memang ada bacaan Rabbighfirli? Oh, mungkin ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, menggerakkan tangan, saya tidak tahu. Saya belum tahu ada dalil yang seperti itu. Saya tidak mengetahui ada dalil disunahkan menggerakkan jari ketika membaca Rabbighfirli. Allah alam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.